Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Gimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Kumaha damang itu bahasa Arab ya? Gini-gini bang. Kumaha damang bahasa Arabnya apa? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Alhamdulillah nahnu bi khair. Ini perlu perkenalan diri dulu nggak saya? Nggak usah ya? Oh, udah kenal ya? Ya sih udah kenal. Udah kenal. Alhamdulillah kalau saya udah kenal. Kalau belum kenal bisa lihat YouTube ya. Sombong. Taib. Ismi Muhammad Faris. Ismi itu bahasa Inggris ya. Tapi bahasa Arab juga ismi. Namaku. Ismi namaku Muhammad Faris. Askunu, saya tinggal. Huna, di sini. Aidon, di sini juga. Kamislikum, sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu di Cilebut. Fi Bojong Jengkol. Fi Bojong Jengkol. Fi di Bojong Jengkol. Dekat ya Bojong Jengkol ke sini ya. Siapa yang suka jengkol? Wa ana muallimun. Ana muallimun dan saya adalah pengajar fil madrasah di sekolah Imam Nawawi School. Ada yang tahu? Cibinong. Per minggu kemarin dialihkan fi waladun solih, madrasah waladun solih, di sekolah SDIT anak soleh Cimapar. Dia di situ. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mau cari saya di sana menetapnya. Ini baju PNS-nya. Wa ana muallimun al-Qur'an wal lughah al-arabiyyah fil masajid. Biasa guru-guru ngaji juga di beberapa masjid Cilebut, paling dapat ada 4 ya. Cimanggu di sini, Al-Jannah sama Ahlul Khair. 4 paling kalau Cilebut. Adapun umurku masih 15 tahun ya. Percaya nggak? 15 tahun, bahasa kita masih bocil ya. Tapi saya udah punya bocil. Jadi bocil punya bocil. Umri, coba tebak-tebakan. Pak Anto, kira-kira umur saya berapa, Pak? Oh, 21. Ya. Alhamdulillah, kalau emang se-baby face itu muka saya. Bu, berapa Bu? Kira-kira Bu saya, Bu? 30 ya? Oh, 25. Iya. Mauludi, kelahiranku fi sana, di tahun alf itu 1000. Kalau 2000 alfain. Fi sana alfain, di tahun 2000. Berarti umur sekarang 25. Ya. Tapi secara wajah 21 ya Pak ya? 21 ya? Wa ana mutakharij, dan saya lulus dari terakhir tuh di Sofwa. Ada yang tahu Sofwa Academy? Itu terakhir online ya. Itu punya Mesir dan juga Zat Academy punya Saudi. Tapi kalau offline-nya mutakharij min Libya. Ada mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu Libya. Saya lulusan sana juga. Kemudian terakhir mondoknya di Jogja.
Gitu. Wong Jowo juga ini. Ya. Ya, sampai situ perkenalannya. Ada yang ingin tanyakan berkaitan tentang kehidupan saya mungkin? Nggak ada ya? Karena emang seenggak penting itu saya mah. Jadi nggak saya tanya-tanya. Baik, kelas ya mungkin. Kalau next ada yang ingin tanyakan tentang visi misi hidup Pak Ustadz apa gitu. Pengen punya anak berapa gitu. Istrinya berapa misalkan. Ada yang ingin tanyakan begitu. Ya. Kalau saya sih pengennya jadi Gen Halilintar kedua. Gitu. Dari berapa istri misalkan tanya? Satu lah ya. Pak Anto cukup nggak? Ini kita bicara laki-laki aja Pak. Jadi Gen Halilintar satu istri cukup nggak? Oh cukup ya, cukup. Enggak usah tersinggung Bu ya. Besok saya bercanda begini nggak datang lagi enggak ini mah candaan doang. Karena bang saya di sekolah ngajarnya anak-anak SD 3, 4 tuh. Di Imam Nawawi udah 4 tahun. Nggak tahu ini. Kemarin baru pindah di Anak Soleh. Mudah-mudahan bisa memberikan terbaik juga. Kelas ya. Di sini udah berapa tahun nih saya tergabung? 2021. Ya, kalau nggak salah ya. Berarti udah 4 tahunan lebih juga. Ya mudah-mudahan bersamanya kita, berjumpanya kita bukan cuma di dunia tapi di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kelas itu dia ta'aruf dari saya. Sekarang saya mau ta'aruf ke bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Anto, ada yang mungkin diperkenalkan dari Pak Anto hal yang paling unik aja gitu. Nama Pak Anto. Kemudian yang paling unik dari Pak Anto adalah bermain bola. Saya berjenggot. Oh, itu ikoniknya Pak Anto ya. Kemudian Mama Al, ibu siapa Mama Al? Panggilannya Bu Reni. Familiarnya Mama Al. Al semua ya. Bapak Al. Oh ya Mama Ara. Iya benar. Kemudian Ami, panggilannya Ami ya. Ami Ucen. Apa yang paling ikonik sama Ami di sini? Ami, Mama Al, Ami, terus ibu siapa biasa? Eyang, dipanggil Eyang Raya. Eyang Raya. Terus Ibu Fani, ya. Udah, cukup ya, biar kita saling kenal. Karena kalau tak kenal ya harus kenalan. Yuk. Itu konsepnya emang orang beriman itu kenal, dia next akan kenal lagi. Jadi kenal di sini, dia di akhirat bakalan kenal. Jadi jangan malu-malu buat kenalan. Karena lewat siapa nanti kita dapat pertolongan, dan lewat mana kita akan bisa saling memberikan syafaat gitu. Karena kan bil haqiqah kita di dunia ini berkenalan juga berkompetisi untuk bersama-sama menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Dan itu menguntungkan kita insyaallah taala. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah perjumpaan pertama, jadi kita nggak langsung ya bahasa Arabnya buku gitu, nggak. Bahasa Arabnya meja, enggak. Mungkin anak-anak kemarin ya lebih simpel. Kita kasih syair dulu, kita kasih have-fun-have-funnya dulu. Itu juga udah mulai menyusut tuh. Waktu awal-awal kan membludak banget. Makanya, wah kayaknya nggak kondusif nih kalau digabungin semua. Jadi terakhir tuh perjumpaan ketiga kemarin saya coba pisah. Yang akhwatnya yang mulai menyusut ya. Tapi ikhwannya masih tetap. Kenapa harus dipisah gitu? Karena emang ya tahu sendiri lah anak-anak ya, gitu. Itu entah emang anak-anaknya melihat sayanya terlalu menyenangkan kali gitu. Jadinya ini mah enaknya belajar sambil main bola kali gitu. Makanya kita pisah ikhwan habis isya, akhwat habis maghrib biar lebih kondusif aja. Pelajarannya lebih santai.
Kalau kita ya lebih terstruktur aja dengan pembahasan kitab yang udah dipegang sama ibu-ibu, bapak-bapak. Taib mukaddimah kita adalah yang pertama, mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Coba, motivasi ibu-ibu, bapak-bapak belajar bahasa Arab apa nih? Saya tanya dulu. Apa yang paling besar? Karena sepengalaman saya bertahun-tahun jadi guru bahasa Arab, saya pernah ngajarin bahasa Arab itu paling banyak di 50 peserta ya, 50-an peserta. Itu hari pertama. Sama kayak Ramadan, hari pertama terawih. Itu sab 1 sampai sab ke 100 penuh. Begitu hari ke 15. Bisa disaksikan bersama. Tinggal berapa jamaah, Pak? Nah, saya dulu kayak gitu juga tuh. Nah, makanya supaya kita bisa bertahan belajar bahasa Arabnya, temukan motivasi belajar bahasa Arab kita tuh apa? Pak Panto apa Panto? Saya ada dua. Ah, Pertama, ketika sholat, maaf. oh, Masya Allah. Kedua, saya punya anak. Ah, Jadi ketika masih anak, kebetulan anak saya sekolahnya di IT. artis. Ah, Jadi ya biar ketika dia tanya, saya juga bisa. balance ya jadi ya. Masya Allah. Kalau ibu apa bu? Nggak apa-apa dong, saya kepo-kepo dikit ya. Oh sama ya? Apa perlu gak sih saya tanya? Nggak usah ya. Mungkin secara global emang buat sholat kita, buat zikir kita gitu ya, buat baca Quran kita, ahsan, itu memang tujuan utamanya. Dan semoga Allah mudahkan kita dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam mempelajari bahasa Arab. Karena memang sepenting itu. Dan harus kuat. Emang kita mau belajar apapun harus temukan motivasi terbesar kita. Yang saya ceritain itu terbesar 50 orang, kemudian sampai mau selesai pembahasan itu tinggal 3 orang. Saya sampai sekarang masih ngajar juga di masjid. Itu awal-awal sama, dibuka pendaftaran baru rame, 20 orang, 25 orang, berjalan setengah pembahasan, nyusut. 9, 4, 3, 2, 1. Sampai saya sendiri pernah tuh saya datang, nggak hadir semua gitu. Tapi la baksa, tapi memang kita harus istiqomah dalam segala hal gitu ya. Itu disampaikan sama guru saya juga dulu. Kalau kita mau belajar sesuatu, kemudian mau berkomitmen, usahakan jangan ada penyakit muntaber. Mundur tanpa berita gitu. Ini maaf saudara-saudara. Mundur tanpa berita, tanpa alasan. Itu sering banget ya. Itu yang saya alami tuh. Di awal katanya komitmen, mau terus belajar. Tapi begitu hari demi hari terlewati, menyusut. Jadi yang pertama, kuatkan motivasi kita dan kemudian luruskan niat kita. Biar bukan cuma belajar tapi juga pahalanya besar gitu ya. Kan motivasi kita udah mulia nih. Buat paham bacaan sholat, buat paham Al-Quran. Itu barengin sama niat. Oh, pahalanya jadi besar. Hadisnya kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Niatnya baik, apa yang kita dapatkan baik. Tapi itu ya. Coba saya berikan tambahan. Mengapa kita harus belajar bahasa Arab? Yang pertama karena emang bahasa Arab itu wajib dipelajari. Ada dalilnya. Dalilnya yang suka diapalin sama anak-anak, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Belajar menuntut ilmu agama wajib hukumnya bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridotun, belajar agama wajib hukumnya bagi setiap muslim.
Kita tahu ilmu di situ kan hadisnya cuma menyebutkan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Tapi para ulama menjelaskan ilmu di situ adalah ilmu agama. Nah, tahu dari mana kita ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama? Ya kuncinya ada di bahasa Arab. Gitu. Belajar bahasa Arab wajib. Rasul bilang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan bahasa Arab bagian dari ilmu agama, ya kan? Sebagaimana Umar bin Khattab juga bilang ta'allamu al-arabiyyata fa innaha minad din. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama. Gitu. Itu ya, yang pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena memang bahasa Arab wajib hukumnya untuk dipelajari. Nah, sebagai reminder aja, kalau mempelajarinya wajib, berarti meninggalkannya gimana? Hukumnya gimana? Meninggalkan kewajiban. Nah, oleh karenanya, kalaupun kita tidak berkesempatan, kita punya niat gitu, punya niat. Karena emang hukumnya wajib, sebagaimana sholat. Ya, sholat wajib, ditinggalkannya, bagaimana tuh? Zakat wajib, ditinggalkannya. Nah, itu syekh-syekh kita dulu mengatakan seperti itu. Talabu al-arabiyyah faridatun wa tarkuha dzanbun. Jadi kata guru kami dulu, belajar bahasa Arab wajib, yang meninggalkannya dosa. Gitu. Jadi paling tidak kita punya niatan untuk bisa bahasa Arab. Enggak mesti harus menjadi ahli di bahasa Arab, tapi belajarnya itu, prosesnya itu. Ya, jadi jangan, banyak dari kita mungkin, ini yang saya temuin ya, masalah-masalah tolabul ilmi bahasa Arab itu, kenapa mereka akhirnya menyerah? Karena ekspektasi tinggi untuk bisa ngomong bahasa Arab. Untuk bisa ngomong bahasa Arab itu kuncinya satu, dibiasakan aja. Sedangkan pembiasaan kita itu nggak mendukung. Lingkungan kita bukan lingkungan pesantren. Terus kita mungkin nggak punya partner. Bapak-bapak, ibu-ibu juga ngerasain ya, buat fasih bisa bahasa Inggris ya harus ketemu gitu, harus ngomong. Bahasa Arab juga gitu. Saya ngajarin tuh, mereka mungkin ekspektasi tinggi. Begitu lupa lagi mufradat, akhirnya pesimis. Kayaknya gue nggak bisa dah. Udahan aja dah, gitu. Jangan, intinya istiqomah itu yang penting. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah kunci untuk memahami agama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Itu surat apa tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kan bapak-bapak, ibu-ibu udah hafiz dan hafizoh nih. Al-Baqarah. Kok dibaca berarti tawadu ya? Al-Baqarah ayat 208. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Sekarang gimana caranya kita mau masuk Islam secara kafah, secara sempurna, sebagaimana Allah perintahkan, kalau kita nggak paham sama agamanya, gitu. Makanya cara paling ampuh untuk bisa kenal agama kita ya dengan bahasa Arab, ya kan? Itu. Nah, gimana nggak wajib belajar bahasa Arab? Pedomannya aja Al-Quranul Karim, pedoman agama kita, kitab pedoman agama kita itu bahasa Arab. Nggak usah pakai dalil itu mah. Kita buka, yang bahasa Arab ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Arab. Itu kitab pedomannya. Kalau kita nggak paham,
rugi. Jadi betul banget, udah bagus banget kalau kita punya motivasi pertama belajar bahasa Arab untuk paham Al-Quran. Itu udah top marko top. Baik. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab bikin kita pandai. Serius. Ini ilmu bahasa Arabnya agak unik nih. Nanti atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah punya pengalaman belajar bahasa Arab sebelumnya? Bapak pernah, Pak? Oh, belum. Ini kali pertamanya nih. Ami pernah, Mi? Gitu. Ibu pernah, Bu? Pengalaman belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah ya? Gimana rasanya? Banyak gangguan. Oh, gitu ya. Iya benar. Ya. Banyak pikiran ditambah bahasa Arab bikin pikiran baru gitu ya. Masya Allah. Emang aku coba. Iya, udah. Ibu pernah, Bu? Yang belum? Ibu pernah? Belum. Ya emang pengalaman belajar bahasa Arab itu pasti memusingkan. Pusing. Mungkin awal-awal, oh gampang ini mah. Itu dia kalau kita nggak rajin murojaah, makanya disclaimer nih dari sekarang, rajin-rajinlah murojaah. Nanti kalau kita udah dapat mufrodat, kosakata, itu jangan dibuka catatan kita atau bukunya sepekan sekali. Karena mungkin kita belajar juga sebentar dan gak banyak. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan seminggu sekali sedikit, tapi bisa diulangnya gitu. Ulangnya agak banyak, biar dia nggak hilang. Nah proses kita dalam belajar bahasa Arab yang pusing itu, itulah yang melatih otak kita, dan itu yang membuat kita bertambah cerdas. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena emang Quran sendiri yang bilang gitu. Jadi Allah berfirman dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 2. Kenal ya sama surah Yusuf? Sama Nabi Yusuf ya kenal ya? Tahu ya? Tahu, bukan kenal ya? Ciri khasnya Nabi Yusuf itu apa? Kayak saya enggak? Ayat 2 Allah berfirman dalam surah Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyya, berbahasa Arab. La'allakum taqilun, agar kalian pinter. Jadi di antara hikmah kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab, supaya kita pelajari, kita tadaburi, dan efek kebaikannya buat kita. Gitu. Dan bahasa Arab itu setelah diteliti ya, dia yang memiliki kosakata terbesar di dunia. Makanya kalau kita tahu kamus bahasa Arab itu yang terkenal, Mu'jam Arabi, itu tebal banget. Malah waktu saya di kampus Lipia itu, dia punya berjilid-jilid kamusnya. Karena emang saking luasnya bahasa Arab itu. Kayak contohnya di kita deh. Kita bahasa Indonesianya bulan. Satu. Walaupun maksudnya bisa beda tuh. Bulan di langit. Namanya bulan. Bulan di kalender. Namanya bulan. Ibu-ibu tiap bulan datang bulan. Bapak-bapak gajian tiap bulan. Itu namanya bulan, maksudnya doang beda, tapi di Arab itu beda tuh. Dia maksudnya beda, kosakatanya beda. Bulan di langit bahasa Arabnya qamarun.
Bulan di kalender bahasa Arabnya syahrun. Itu beda. Syahrun kita temuin di surah Al-Qadar. Khairum min alfi syahrin. Itu yang dimaksud syahr yang di kalender. Kalau di langit, Qamar. Dan ada banyak lagi. Buat laki-laki, kamu, anta. Buat perempuan, anti. Padahal artinya kamu-kamu juga. Cuma beda gitu penggunaannya. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu bahasa Arab tuh. Nah, kalau bahasa Arabnya saya, ana. Kalau dibawa ke Betawi, aneh. Anta dibawa ke Betawi, ente. Itu dia. Jadi itu kenapa kita bisa tanamkan juga ke anak-anak kita bahwa, nak, kamu harus semangat belajar bahasa Arabnya. Kan biasa anak-anak diiming-imingin, kamu mau pinter gak? Gitu. Kalau kita mau pinter tinggal minum tolak angin. Nah, kamu mau pinter gak? Mau. Gimana caranya? Ya belajar bahasa Arab, semangat. Allah yang bilang, dan Allah pastikan itu. Kalaupun kita nggak pandai dalam, kan pandai itu ada dua. Pandai bil akli, pandai bil qalbi. Bil akli mungkin banyak alasan, kayaknya nggak bisa, bla 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 bla, karena faktor gitu. Oke, Allah udah bilang di sini pasti, kalaupun kita nggak dapat bil akli, bil qalbi, kita dapat pandai secara hati. Gitu. Karena next pasti akan ada perubahan tuh. Kita bisa dapat pada saat setiap rakaat berapa persen kita paham. Itu ngaruh tuh. Kemudian belum lagi ditambah pada saat doa, zikir. Yang kita tahu bahwa doa dan zikir adalah penenang hati kita. Nah, itu poin yang keempat. Tadi poin ketiga. Poin keempat, kenapa bahasa Arab itu wajib? Adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. 4 poin aja dah. Itu kalau dibeberin, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Bisa panjang lagi. Malah, dulu waktu saya masih jadi mahasiswa di Lipia, Lipia itu sering rutin ngadain daurah buat ngebahas pentingnya belajar bahasa Arab. Itu daurahnya juga dari pagi sampai sore. Cuma ngebahas pentingnya bahasa Arab. Karena emang seluas itu gitu pembahasannya. Agar kita mendapatkan ketenangan hidup, diantaranya belajar bahasa Arab. Karena kita tahu kunci ketenangan hidup apa, Pak? Zikir, baca Quran, sholat, doa. Dan itu berbahasa Arab semua tuh. Contoh Quran dah. Quran kita nggak paham aja, kita baca, dia udah nenangin. Gimana kok paham? Tersirat maknanya, itu bisa tembus ke hati. Makanya kalau kita nonton YouTube, pernah kita lihat gitu imam-imam Saudi, Imam Mekah, Musyari Rosid, Sesudais, itu kalau lagi ngimamin sampai nangis, wajar. Dia orang Arab, terus dia juga pastinya bukan cuma belajar bahasa Arab, mendalami ilmu Quran, tuh baca Quran tembus gitu. Nah, kita nggak boleh iri ya sama orang-orang Arab. Misalkan kita bilang, orang Arab kayak lebih enak banget gitu buat, iya betul, dia memang selangkah lebih maju buat memahami Al-Quran karena basicnya udah bahasa Arab. Tapi nggak sesimpel itu. Orang Arab yang biasa bahasa Arab, kalau buat pahamin Al-Quran, dia harus belajar bahasa Arab juga karena beda bahasa Arabnya. Jadi sama, kita berkompetisi bareng gitu. Jangan bilang kalau buat bahasa Arab gampang, tinggal pergi ke Arab aja nanti bisa. Nggak sesimpel itu. Orang Arab juga harus belajar bahasa Arab untuk bisa pandai Al-Quran. Gitu ya. Kan Allah juga udah bilang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita mau tenang hati, maka kuncinya zikir. Baca Quran. Nah, itu balik lagi.
Kita kalau mau baca Quran kita terupgrade, itu belajar bahasa Arab. Karena level kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Level satunya, kewajiban kita terhadap Al-Quran harus bisa baca. Jadi kalau nggak bisa baca, dosa. Itu level 1. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kan udah jago banget baca Qurannya nih. Yuk, sama-sama kita naik level. Level kedua, ngafal. Jadi, kewajiban kita sama Al-Quran gugur satu persatu. Level 1 udah gugur, kita udah bisa baca Quran. Level 2, ngafal. Mulai yang kecil-kecil aja. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nah, kita kalau ditanya kan gak mungkin nol banget hafalan kita ada. Oke, level 2 gugur. Apalagi ibu-ibu apa-apa, udah 30 juz ya kan, ya Pak? Itu nggak diaminin tuh. apa terpikirkan kayaknya mustahil 30 juz gitu. Enggak, serius. Saya juga lama dalam mempelajari ilmu Quran. Itu beberapa kali saya juga ikut daurah. Itu pernah saya satu daurah sama nenek-nenek, kakek-kakek. Itu daurah buat hifzil Quran, ngafal Quran. Kita ditarget terpantau selama 1 tahun. Bisa 1 tahun beliau 30 juz. Itu akhirnya bukan cuma mendapatkan apresiasi besar itu. Seingat saya diadain umroh. Kita juga nanti gitu. Saya bisa hadiahkan umroh buat ibu-ibu bapak-bapak. Karena saya juga kan bekerja sama ya sama travel. Tapi ya bayar masing-masing. Itu jokes lama sih. Jokes lama udah ketahuan ya ke jokesnya. Ya, kalau kita mau ngafal Quran dan kita sungguh-sungguh nggak ada yang mustahil. Kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak pengen gitu ya punya hafalan yang lebih banyak. Kalau kita balik lagi ke motivasi tinggi, bisa gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, saya itu punya target Ramadan ke Ramadan. Alhamdulillah kan, semasa nyantri, kalau secara ziyadah, kholas, kulluh, selesai sudah. Nah, saya punya target, saya bisa Ramadan ke Ramadan, hafalan saya itu 30 juz bisa mungkin biduni nazar. Tanpa melihat gitu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu Ustadz Adi Hidayat, saya pengen punya hafalan kayak beliau gitu. Beliau bukan cuma Quran, kitab-kitab hadis tebal-tebalnya sebegini, posisi kiri, kanan, atas, bawah, halaman berapa dia tahu. Itu luar biasa. Itu memang harus ya. Itu target saya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen punya target hafalan, misalkan sehari 1 ayat, asalkan rutin. Bisa itu. Coba amma yatasaalun gampang kan? Anin nabail azim besok gampang kan? Yang gampang itu dijalaninnya di awal, tapi buat konsistensinya itu ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa konsistensi? Gampang. Yang punya anak, bisa barengan tuh duet sama anak gitu ya. Yang punya anak, anaknya juga hafalan banyak. Dan bisa saling nyimak hafalan. Banyak dah insya Allah. Itu ya. Nah, itu level kedua. Level ketiga kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya. Ta'allumil Al-Quran. Jadi level 1 kita harus bisa baca. Level 2 coba kita punya hafalan terhadap Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Tuh, Allah udah bilang, sungguh Al-Quran itu kita mudahkan untuk dihafal. Fahal min muddakir. Udah segampang itu, masa nggak mau juga, kata Allah. Yang ketiga, ya pelajari. Nah, ini upaya kita sekarang. Upaya kita untuk menggugurkan kewajiban level 3 itu. Kita mempelajari Al-Quran dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab. Nah, baru level tertingginya adalah bil amal, ngamalin Al-Quran. Gitu. Jadi kan kita nggak bisa ujuk-ujuk ngamalin ya. Ya, pengamalan itu adalah
sejalan dengan kehidupan kita. Kita belajar tanpa kita sadari kita ngamalin isi Al-Quran. Hal-hal yang baik. Tapi lebih bagus lagi, kita tahu oh ini ada di Quran dan kuamalkan. Al-Quran mengatakan ini, kupaham, kuamalkan. Gitu. Sebagaimana Rasulullah tanya, akhlaknya adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya seperti Al-Quran berjalan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi itu ya, 4 level kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Nah sekarang kita sedang upaya di level ketiga. Level 3-4 ya. Insyaallah ta'ala. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berkaitan tentang pembelajaran kita aja nih. Kalau misalkan saya ditanya yang lain, jangan. Karena saya masih se-cute itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya, jadi tadi ada 4 poin ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Bahasa Arab wajib dipelajari. Dalilnya khalas, sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, kenapa bahasa Arab wajib dipelajari? Karena bahasa Arab adalah kunci untuk kita bisa paham agama. Paham agama agar kita bisa sempurna menjalani agama. Kemudian yang ketiga, kenapa kita wajib belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab bikin kita pandai. Dan wajib bagi kita pandai. Karena setiap kita nggak mau bodoh, istilah katanya gitu. Maka kenapa agama ini mewajibkan kita belajar? Karena untuk menghilangkan kebodohan itu. Karena kita punya sejarah. Sejarah zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh. Nah, Islam hadir menghapus kejahilan itu. Gitu ya. Nah, supaya kita mengikis kebodohan itu, diantaranya adalah Al-Quran bilang belajarlah bahasa Arab. Ya. Kalian akan jadi pintar. Poin keempat adalah agar kita mendapatkan ketenangan hidup. Itu termaktub dalam syair yang saya ajarin ke anak-anak tuh. Yang al-Arabiyatu lugatul Qur'ani. Tahu ya Bapak-bapak ya? Kama hiya lugatun fil jinani. Terusin Cen. Yurja min kulli ustazin wa talaba. Al-kalamu bil lugatil Arabiyah. Al-kalam biha li ajlil mahabbah. Li Rasulillahi Nabi Rahmah man takalam biniyatil ibadah tahasala minallahi sa'adah. Itu dia. Ya intinya belajar bahasa Arab tahasala minallahi sa'adah. Allah akan mendatangkan sa'adah. Sa'adah itu artinya kebahagiaan hidup. Tapi khalas ya udah azan isya, barakallahu fikum. Jadi ada pertanyaan? Enggak ada? Insya Allah besok kita masuk ke buku tipis-tipis saja. Mulai saya perkenalkan kenapa harus pakai buku itu gitu ya. Mudah-mudahan. Semoga Allah perjumpakan kita lagi. Kita cukupkan bila tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.